di Sharing is Caring kali ini kita sudah kehadiran kakak alumni angkatan 13. Di sini ada Kak Andi nih. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah baik ya. Nah, Kak Andin ini alumni angkatan Angkatan 13. angkatan 13 sekarang studi di UPN Veteran Jakarta jurusan Ilmu Komunikasi. Ilmu komunikasi. Oke. Nah, kalau gitu mungkin ilmu komunikasi sebenarnya banyak banget ya Kak ya. Tapi salah satunya nih Kak Andi ilmu komunikasi di UPN dan jalur apa Kak waktu itu? Alhamdulillah di SNMPTN. SNMPTN. Nah, untuk itu mungkin kita pengen denger nih cerita lain dari Kak Andin yang diterima di jalur SNMPTN khususnya untuk komunikasi ya Kak ya. Oke, kalau gitu mungkin sebelum kita mulai Kak, Kak Andin perkenalkan diri dulu atau sapa teman-temannya. Halo semuanya, perkenalkan aku Andi Damayanti Gunadi. Di SMA 14 ini dulu angkatan 13, lulus tahun 2020 kemarin. Terus sekarang lagi menempuh pendidikan di UPN Veteran Jakarta jurusan Ilmu Komunikasi. Oke. Nah, Kak Andin masih inget gak sih waktu itu kan jalur SNMPTN? Ya. Nilainya berapa Kak? Kalau nggak salah 87 sekian. 87 sekian. Iya. Nah, ilmu komunikasi Kak Andin tempatkan di pilihan pertama atau kedua? Di pilihan pertama. Di pilihan pertama. Pilihan keduanya apa Kak? Pilihan keduanya itu pendidikan bahasa Prancis di Pendidikan UNJ. Pendidikan bahasa Perancis di UNJ. Dan alhamdulillah di SNMPTN keterimanya di Pilihan pertama. Pilihan pertamanya. Oke. Nah, sebelum diterima di SNMPTN kan banyak banget tuh Kak jalur-jalur rapot mandiri kayak IPB, UI dan berbagai macam univ ya. Kak Andin diikutin atau hanya fokus ke SNMPTN saja? Sebenarnya di awal tuh sempat pengen yang di IPB itu ya Bu. Yang USMI. Iya USMI yang IPB. D3. Iya betul. Tadinya mau di situ tapi begitu tahu kalau di IPB itu komunikasi terapan, mundur, nggak jadi dulu karena pengennya benar-benar yang komunikasi. Oke. Terus nggak ada ikut lagi selain di SNMPN waktu itu. SNMPN yang Politeknik? Iya betul. Apa pilihnya pada saat itu? Waktu itu pilihnya kan ada 3 pilihan ya. Di pilihan pertama itu Polimedia Kreatif Jakarta, jurusannya penyiaran. Terus yang di pilihan keduanya itu di PNJ penerbitan. Di pilihan ketiganya itu balik lagi ke Polmed Kreatifnya, jurusan penerbitan juga maksudnya. Oke, jadi memang jurusannya lebih ke terapan Politeknik penerbitan ya Kak ya. Dan interesting sama komunikasi itu kenapa sih Kak? Awalnya karena kenapa pengen masuk ke ilmu komunikasi itu awalnya karena pertamanya itu mikir karena prospek kerja dari ilmu komunikasi ini sendiri kan luas. Betul. Cukup luas banget malah. Bahkan ilmu komunikasi itu bisa masuk kemana aja, bisa dibilang seperti itu. Terus waktu itu sempat dengar hoax juga karena saat itu katanya ilmu komunikasi nggak ada hitung-hitungan gitu. Oke. Itu hoax ya teman-teman, itu bohong. Yang sesungguhnya atau faktanya? Faktanya pasti akan ada, bakal ketemu sama statistik sosial atau enggak, at least metodologi penelitian, karena itu kan bakal jadi basic untuk di akhirnya kita bakal bikin skripsi. Iya. Oke. Karena pasti akan ada. Jadi kalau ada yang bilang pengen ngambil komunikasi karena pengen menghindari hitung-hitungan itu hoax banget ya. Itu hoax. Karena pasti basic S1 pasti ada hitung-hitungan. Iya, walaupun betul. Mungkin presentasinya mungkin lebih sedikit Iya, gitu ya Kak ya. Nah, terus di komunikasi sendiri apa sih sebenarnya yang dipelajari dan apa bedanya dengan komunikasi lain yang terapan atau mungkin yang yang jurusan komunikasi di universitas lain? Kalau di komunikasi di UPN sendiri awalnya kan tadinya ada konsentrasi ya Bu. Ada broadcast, ada advertising sama PR. Tapi begitu kemarin kebijakan Mas Menteri juga yang MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka, akhirnya itu dihapuskan. Nah kalau di UPN sendiri bedanya dengan univ lain mungkin, jadi kalau di ilmu komunikasinya ini kita bakal lebih fokus ke ilmunya itu sendiri. Maksudnya nggak kemana-mana, jadi sarjana nanti lulusan dari ilmu komunikasinya ini bakal fokus jadi sarjana komunikasi yang benar-benar sarjana komunikasi. Iya, yang akan mengerti advertising juga, broadcast juga, PR juga, ke broadcast juga. Oke, jadi semua dipelajari ya Kak ya? Iya betul. Oke, terus berarti semenjak ada kebijakan yang Merdeka Belajar itu
sudah tidak ada lagi penjurusan atau konsentrasi peminatan ya Kak ya? Udah nggak ada lagi. Jadi benar-benar pure di dalam jurusan komunikasi itu ya belajar broadcast, PR, advertising, semua itu mencakup semuanya. Nanti mungkin tinggal perbedaannya pada saat setelah lulusnya ya Kak ya, mau menekuni atau mau terjun ke bidang yang mana gitu, mungkin seperti itu ya Kak ya. Nah terus kalau bedanya sama terapan apa Kak? Yang intinya, kuncinya? Yang saya tahu bedanya sama komunikasi terapan itu, kalau komunikasi terapan itu kan diasah untuk begitu lulus nanti langsung benar-benar langsung siap untuk kerja gitu, dan lebih banyak prakteknya. Kalau presentase dari praktek sama teorinya, kalau terapan itu kan lebih banyak prakteknya. Tapi kalau ilmu komunikasi itu lebih banyak teorinya yang benar-benar sampai belajar ke akar dari komunikasi itu sendiri. Oke, berarti kalau di komunikasi UPN sendiri untuk prakteknya lebih sedikit dong Kak? Apa tetap ada prakteknya? Tetap ada praktek di beberapa matkul yang perlu praktek, kayak misalnya public speaking, terus kayak dasar-dasar TV, film, fotografi, itu pasti akan ada prakteknya gitu. Tapi mungkin tidak akan sebanyak dari komunikasi terapan. Oke. Jadi mungkin bedanya kalau di S1 komunikasi yang di UPN khususnya lebih banyak menggali informasi atau pengetahuan common sense-nya tentang si komunikasinya ini ya Kak ya, sampai ke akar-akarnya. Walaupun ada juga prakteknya, tapi presentasinya tidak sebesar atau tidak sebanyak di komunikasi terapan yang mungkin lebih banyak menghabiskan waktu untuk banyak praktek. Betul. Gitu ya Kak ya. Nah kemudian suka dukanya nih Kak Andi nih kuliah di jurusan komunikasi sudah 2 tahun ya? Iya, 2 tahun ini belakangan seperti apa Kak? Sukanya adalah karena dari awal saya emang pengen di ilmu komunikasi. Jadi kalau bisa dibilang saya enjoy banget di ilmu komunikasi ini, dan benar-benar sesuai sama ekspektasi saya selama ini gitu, saya ada di ilmu komunikasi. Dukanya kalau bisa jujur, saya itu introvert. Saya tidak bisa bersosialisasi saat itu. Sebelumnya saya tidak bisa bersosialisasi dengan baik sama sebelum masuk komunikasi. Betul. Saya bisa dibilang menutup diri dari orang-orang. Nah, paling suka dukanya itu gitu, karena begitu di awal harus banyak adaptasi dan penyesuaian yang benar-benar harus cepat, karena begitu udah masuk harus langsung adaptasi gitu, mau nggak mau harus dituntut harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan gitu. Itu paling dukanya itu sih. Tapi overall sukanya banyak ya Kak? Banyak. Karena enjoy banget. Dan gitu. Tadi Ibu menggarisbawahi ekspektasi, sesuai ekspektasi. Sebenarnya pas masuk komunikasi sendiri Kak Andi ini ekspektasinya apa sih memang? Ekspektasinya saya maksudnya saya belajar tentang sesuatu yang saya suka gitu. Karena saya kan dari awal emang pengen masuk broadcast, dan di ilmu komunikasi ini dari awal udah ada dasar-dasarnya, dan seterusnya akan terus menyesuaikan sama yang sebelum-sebelumnya gitu, matkul-matkul sebelum-sebelumnya tentang dari komunikasinya itu sendiri ataupun dari broadcastnya itu sendiri. Jadi emang sesuai sama apa yang saya harapkan sebelumnya gitu. Jadi relate banget ya Kak? Relate, betul. Nah benar nggak sih Kak kalau misalnya komunikasi itu ibaratnya, kalau kita ngomongin prospek kerja ya, tadi kan Kak Andi ini juga nyebutin ya bahwa komunikasi itu bakalan kepake di semua lini pekerjaan gitu kan ya. Benar nggak kalau misalnya komunikasi seperti itu? Bisa dibilang iya, karena bahkan sampai ke bidang yang nggak bersinggungan, bisa dibilang kayak misalnya di rumah sakit. Kalau di rumah sakit kan walaupun kita orang komunikasi itu nggak bisa jadi tenaga kesehatan, nggak bisa jadi tenaga medis, tapi kita bisa masuk ke unit hubungan masyarakatnya, atau kita bisa jadi bagian dari, misalnya di rumah sakit swasta kita bakal bisa masuk ke marketingnya atau advertisingnya gitu. Jadi ilmu komunikasi ini emang bisa masuk ke hampir semua bagian. Karena kan semua bidang itu butuh yang namanya komunikasi dan mediasi ya. Artinya orang komunikasi bisa jadi menjembatani antara pihak dalam sampai ke luar atau sampai bahkan ke masyarakat, supaya informasi yang sampai ke masyarakat umum atau ke publik itu bisa dicerna, dipahami sesuai dengan apa yang tujuannya gitu ya Kak ya. Betul. Nah kemudian Kak, kalau dari Kak Andi ini sendiri nih setelah lulus
harapannya pengen apa sih, kan tadi kan sebenarnya kalau kita ngomongin komunikasi banyak banget prospek kerjanya nantinya gitu kan. Pasti kan Kak Andin udah ada nih kayak gambaran nanti setelah lulus mau jadi ini loh, mau kesini loh, kayak lebih terjun ke bidang ini loh gitu. Nah Kak Andin ini gimana? Kalau saya pengen ke broadcast sih, di bidang pertelevisian. Oke, ke televisi. Oke, pengen jadi kru atau mungkin jadi kreatif produser? Saya pengen jadi di balik layarnya, karena saya udah join juga di kelompok studi mahasiswa di TV lokal kampus, dan saya di bagian belakang, di bagian kontrol alat, dan itu saya harap semoga saya bisa lanjut sampai ke dunia pekerjaan yang sebenarnya gitu di bagian itu. Kenapa sih pengennya? Kenapa pengen itu? Nggak tahu sih Bu, seru aja. Seru aja ya. Seru aja. Kenapa nggak belajar hal baru gitu? Kenapa nggak yang di depan layar gitu? Saya bilang tadi saya introvert Bu. Saya berarti energi banyak. Berarti walaupun gini. Sosialisasi. Berarti walaupun kayak sekarang nih semenjak masuk komunikasi Kak Andi ini introvertnya udah mulai berkurang, tapi basic dari introvertnya masih ada. Masih ada. Gitu. Oke, jadi lebih enjoy kerja di balik layar gitu ya, akhirnya tetap itu ya. Walaupun mungkin kalau untuk public speaking, ngomong di depan halayak mungkin udah berani dibandingkan dengan dulu gitu kan. Tapi tetap kayak enjoynya lebih ada di comfort zone-nya untuk bekerja di balik layar gitu. Mudah-mudahan apapun itu pilihannya Kak Andin bisa tercapai dan bisa terwujud ya Kak ya. Pokoknya sukses kuliahnya. Nah kemudian Kak, kalau di UPN sendiri ada nggak sih yang kayak keunikannya dari komunikasi di UPN atau menariknya yang mungkin orang tuh nggak tahu gitu. Ini komunikasi di UPN kan biasanya kan ada nih kayak spesifikasinya atau keunikannya di setiap univ gitu. Walaupun komunikasi banyak ya di setiap univ pasti ada. Di UPN sendiri gimana? Ya paling yang tadi sih jadi di komunikasi UPN tuh bener-bener bakal belajar semuanya, yang nggak cuma satu terkonsentrasi ke sini, tapi itu bener-bener bakal belajar semuanya, dan itu jadi mata kuliah wajib yang harus diambil kalau ada di prodi ilmu komunikasi di UPN. Paling itu sih. Terus sama mungkin ini Kak, kayak alumni komunikasi. UPN setelah lulus banyak yang apa gitu mungkin. Jadi apa? Kalau dari ilmu komunikasi di UPN sendiri, kalau yang saya kenal itu ada yang jadi kreatif, ada yang jadi produser, ada yang jadi orang TV di Kompas, di apa lagi ya? Yang saya tahu sih di Kompas sama di Net, ada yang di Net. Ada juga yang banyak sih. Jadi cukup bergengsi juga ya. Sebenarnya di komunikasi UPN tuh ada Kak alumni 14 juga. Iya, Kak Andin mungkin udah nggak ketemu ya karena udah lulus. Udah lulus. Iya, dan pernah Ibu undang juga di Sharing is Caring, tapi udah lulus waktu itu kuliahnya selesai 3,5 tahun cum laude. Terus Kak Amel. Kayaknya saya nonton itu. Iya, itu. Terus sekarang kayaknya sibuk di TV sama jadi selebgram kayaknya. Wah. Mantap. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kayak adik-adiknya nih mungkin kayak tanya banyak nggak Bu alumni yang jurusannya komunikasi. Nah, itu banyak banget. Selain di UPN, di universitas lain juga banyak, dan sudah banyak Ibu hadirkan juga di Sharing is Caring. Kemudian Kak, untuk biaya kuliahnya nih Kak, yang biasanya banyak ditanyakan, Bu kalau SNMPTN gitu kan, kalau univ ini kira-kira kisarannya berapa sih, atau kalau SNMPTN sistemnya seperti apa sih gitu. Kalau di UPN sendiri gimana untuk biayanya? UPN untuk biaya yang di SNMPTN-nya, jadi nanti ketika udah lulus nih SNMPTN-nya, terus nanti daftar dan administrasi segala macam, itu bakal dimintain itu pertama akan dipatokin dulu di UKT paling tinggi. Jadi kena UKT tertinggi dulu. Di UKT tertinggi dulu, tapi kita bisa ngajuin banding. Jadi kayak ngasih slip gaji orang tua dan segala macam itu nanti disesuaikan dan bisa turun. Tadinya juga saya di UKT tertinggi itu, boleh disebutin nggak? Boleh. UKT tertinggi itu berapa range-nya? Sekitar 8 deh kalau saya nggak seringat. Terus akhirnya begitu banding segala macam, saya ada di UKT golongan berapa, 6 apa
di bawah 5 gitu, di bawah 8 lah ya. gitu. Kisaran 5 sampai 6 jutaan ya. Betul. Oke, jadi pada awalnya kalau pas masuk jalur SNMPTN itu pasti kena UKT tertinggi, UKT 8. Kemudian nanti setelah pengajuan banding nanti baru akan turun UKT-nya ya Kak. Menyesuaikan sama slip gaji gitu. Jadi kalau slip gaji orang tuanya besarannya berapa nanti akan disesuaikan dengan UKT yang nanti akan dikeluarkan. Gitu ya Kak ya. Betul. Oke, berarti hampir sama dengan univ lain ya Kak ya kisarannya. Nah, kemudian Kak mungkin ada nggak nih tips atau pesan dari Kak Andin yang perlu dipersiapkan sama adik-adiknya yang pengen ngambil jurusan komunikasi nih, atau mungkin sampai sekarang masih bingung mau pilih jurusan apa? Jadi paling buat yang mau masuk komunikasi apa ya, persiapkan aja. Terus kayak misalnya kayak yang seperti yang aku alamin, kalau kamu introvert atau kamu nggak berani bicara banyak di depan orang, itu nggak apa-apa, dicoba aja, karena nanti itu tuh menyesuaikan sama lingkungan teman-teman kamu di ilmu komunikasi selanjutnya gitu. Karena nanti bakal kebawa, bakal kebiasa. Terus ya paling apa ya, yang pasti udah SNM atau yang SBM banyak-banyak berdoa ya. Mudah-mudahan ya, semoga bisa lancar semuanya, terus bisa lulus semuanya. Terus ya kalau di komunikasi sebenarnya nggak sesulit itu, karena di komunikasi kan nanti fenomena komunikasi itu kan banyak. Jadi enaknya di komunikasi itu bisa nyambung sama kehidupan sehari-hari kita gitu. Dan mungkin jangan, kalau mau ngambil jurusan komunikasi jangan pernah malu ya untuk mencoba atau berbicara di depan umum. Walaupun sekalipun kalian ngerasa saya tuh introvert banget Bu, karena kalau misalnya kita nggak praktis ya, kalau kita nggak praktek langsung di lapangan buat coba ngomong di depan orang, ya akan susah nanti mengikuti gitu. Kak Andin juga penyesuaiannya juga butuh waktu yang lumayan ya Kak ya, gitu. Nggak masuk langsung dia gitu kan, nggak mungkin gitu ya. Tapi kan penyesuaian diri, semua itu butuh proses untuk belajar ya Kak ya. Wow, menarik banget nih tentang komunikasi di jalur SNMPTN. Effortnya pasti beda-beda ya Kak ya, antara satu dengan yang lain. Walaupun mungkin dulu pernah sharing sama Kak Amel juga SNMPTN, effortnya dari IPA. Nah kalau ini Kak Andin dari IPS, tapi walaupun memang sama-sama jalurnya, kebetulan memang komunikasi ini lumayan keketatan prodinya ya Kak ya. Keketatan prodinya lumayan tinggi gitu kan. Jadi kalau buat anak IPS nih kayak komunikasi, HI gitu kan ya, hukum itu beberapa jurusan yang lumayan effortnya harus tinggi banget buat dapetin itu ya Kak ya. Berani ambil resiko. Betul. Pada saat Kak Andin milih SNMPTN-nya pilihan pertama ilmu komunikasi juga antara ketar-ketir dong pasti ya. Saya udah pasrah dan alhamdulillah rezekinya gitu. Tapi setelah dijalanin alhamdulillah jadi enjoy ya Kak ya, sesuai ekspektasi dan mudah-mudahan tadi apa yang dicita-citakan bisa tercapai ya Kak ya. Untuk sharing is caring kali ini kita sudahi dulu kali ya Kak ya. Udah menarik banget nih soalnya tentang komunikasi. Kalau mungkin kalian pengen tanya-tanya lebih lanjut tentang jurusan komunikasi di UPN dan sebagainya, mungkin pengalaman langsung nih dari Kak Andin gitu kan, kalian bisa follow nih di Instagram Kak Andin di apa Kak? Andini Gunadi, I-nya 2 yang belakang. Andini Gunadi, nanti butus di sini @Andini Gunadi, I-nya 2. Kalian bisa follow, bisa DM langsung tanya-tanya, nanti dijawab sama Kak Andin ya. Oke, kalau gitu mungkin untuk sharing is caring kali ini kita sudahi dulu. Terima kasih Kak Andin udah hadir. Sukses kuliahnya ya. Dapat nilai cum laude ya Kak ya. Amin. Bocoran Kak, IPK-nya berapa Kak? Berapa Kak? Sementara kalau lulusnya sekarang insya Allah cum laude. Alhamdulillah cum laude 3,6 bla bla bla. Oke, alhamdulillah cum laude ya Kak. Yang mudah-mudahan bisa dipertahankan. Amin ya. Oke, nah diaminin nih sama yang nonton ya guys ya. Amin. Ya, amin, mudah-mudahan sampai lulus bisa sampai 4 Kak. Wow. Oke, mungkin kalau gitu kita sudahi dulu sharing is caringnya. Jangan lupa Kak like, comment, dan subscribe. Oke, kalau gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.